Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 B2 atas nama Wildan Amrani, Muhammad Adi Nahab, Arazak Riantono, Dewa Indrayana akan mempresentasikan matriks transformasi linear. Pada bagian ini kita memperhatikan bahwa jika Pi dan W adalah ruang vektor berdimensi berhingga atau tidak perlu Rn dan Rm, maka dengan sedikit kelahian sebarang transformasi linear T sama dengan Pi W dapat ditinjau sebagai transformasi matriks. Gagasan dasarnya adalah memilih basis untuk Pi dan W yang bekerja dengan matriks koordinat vektor terhadap basis ini dan bukan bekerja dengan vektor itu sendiri. Misalkan bahwa Pi adalah ruang vektor berdimensi n dan W adalah ruang vektor berdimensi m. Jika kita memilih basis B untuk Pi dan basis B untuk W, maka untuk masing-masing X dan Pi, matriks koordinat dalam kurung X, B akan merupakan vektor di Rn, sedangkan matriks koordinat dalam kurung T, X, B akan merupakan vektor di Rm. Jadi proses pemetaan X dalam T dalam tutup kurung X transformasi linear T menghasilkan sebuah pemetaan dari Rn ke Rm dengan menempatkan dalam kurung XB ke dalam TXB. Kita dapat memperlihatkan bahwa pemetaan yang dihasilkan ini selalu merupakan transformasi linear. Dengan demikian, pemetaan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan matriks A baku untuk transformasi tersebut, yakni A dalam kurung X B sama dengan dalam kurung T X B. Untuk mencari matriks A yang memenuhi persamaan ini, misalkan Pi adalah ruang berdimensi n dengan basis B dalam kurung U1, U2 sampai dengan UN, dan W adalah ruang berdimensi M dengan basis B1 sampai sama dengan dalam kurung P1, P2 sampai dengan PM. Selanjutnya kita akan mencari matriks M XN dengan A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A, sehingga 5.16 memenuhi untuk semua vektor X di V. Khususnya kita ingin agar persamaan ini dapat memenuhi vektor basis U1, U2 sampai dengan UN, yakni A buka kurung U1 tutup kurung B sama dengan buka kurung T buka kurung U1 tutup kurung B9 A U2 B sama dengan T U2 B. Nah, ini di bawah ini adalah persamaan untuk memenuhi vektor basis. Nah, yang bertalian dengan basis B, dengan melanjutkan cara ini kita peroleh matriks unik A yang kita namakan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B. Secara simbolis kita dapat menyatakan matriks ini dengan A sama dengan kurung buka matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B. 1. Nah, matriks A tersebut pada umumnya dinyatakan dengan simbol T B titik B. Sehingga demikian rumus yang baru kita peroleh dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. Nah, di mana dalam kasus di mana V sama dengan W, sehingga demikian T bagi V adalah operator linear X biasanya untuk mengambil B apabila kita membentuk matriks untuk T. Jika hal ini dilakukan,
maka matriks yang dihasilkan kita namakan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B. Untuk menyederhanakan, maka kita akan menulis di bawah ini seperti berikut. Soal dan pembahasannya. Misalkan T titik 2P1 garis bawah P2 adalah transformasi linear yang didefinisikan oleh T buka kurung P dalam kurung X tutup kurung sama dengan XP dalam kurung X. Carilah matriks untuk T yang bertalian dengan basis. Contohnya sebagai berikut. B sama dengan buka kurung U1, U2 tutup kurung dan B pangkat 1 sama dengan buka kurung V1, V2, V3, di mana U1 sama dengan 1, U2 sama dengan X, V1 sama dengan 1, V2 sama dengan X, V3 dan sama dengan X kuadrat. Penyelesaian dari rumus T kita peroleh sebagai berikut. T buka kurung U1 tutup kurung sama dengan T dalam kurung 1 sama dengan X dalam kurung 1 dalam kurung sama dengan X. T dalam kurung U2 sama dengan T dalam kurung X sama dengan dalam kurung X dalam kurung X sama dengan X kuadrat. Dengan pemeriksaan kita dapat menentukan matriks koordinat untuk T dalam kurung U1 dan T dalam kurung U2 relatif terhadap B, ya ini sebagai berikut. T dalam kurung U1 tutup kurung B sama dengan 0, 1, 0 dan T dalam kurung U2 tutup kurung B sama dengan 0, 0, 1. Jadi matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B adalah dalam kurung T B sebagai berikut, sama dengan T dalam kurung U1 tutup kurung B panah bawah T dalam kurung U2 tutup kurung B sama dengan sebagai berikut dalam kurung 010 001. Misalkan T titik 2 P1 garis bawah P2 B dan B adalah basis dalam contoh 30. Misalkan X sama dengan 1 kurang 2X. Gunakan matriks T dalam kurung B sebagai berikut. Yang diperoleh dari contoh 30 untuk menghitung T dalam kurung X menurut prosedur tak langsung. Misalkan T bagi P1, P2, B dan B aksen adalah basis. Misalkan X sama dengan 1 min 2X. Gunakanlah matriks T, B, dan B aksen yang diperoleh untuk menghitung T, X menurut prosedur tak langsung. Penyelesaiannya, menurut pemeriksaan, matriks koordinat dari X pada B adalah XB sama dengan 1 min 2, sehingga kita peroleh TX B aksen sama dengan T B, B aksen X B sama dengan 00 10 01 1 min 2 sama dengan 01 min 2. Jadi T X sama dengan 0 V1 tambah 1 V2 min 2 V3 sama dengan 0 1 tambah 1 X min 2 X akar 2 sama dengan X min 2 X akar 2. Pengaplikasiannya dalam sehari-hari. 1. Memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang kedua, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya,
masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang ketiga, dikaitkan dengan penggunaan program linear analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.